Kami puji, kami muliakan Engkau. Kami bersorak-sorai atas kemuliaan, kasih, dan karunia Tuhan yang Tuhan telah limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersorak-sorai karena kami telah dibebaskan oleh kuasa-kuasa dunia ini. Kami bersorak-sorai karena kami mendapat kemenangan yang diberikan oleh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Bahkan kami bersorak-sorai, terlebih-lebih Tuhan Engkau Bapa membawa kami Tuhan sampai hari ini dalam keadaan sehat sempurna di dalam perlindungan Tuhan, jauh dari segala mara bahaya, jauh dari segala virus-virus, dalam nama Yesus Kristus. Semua umat jemaat di mana saja berada, terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Kami kuat oleh karena kekuatan kebenaran firman Tuhan. Kami kuat oleh karena kuat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu di mana saja berada Tuhan. Biarlah kekuatan firman-Mu terus yang menopang kami terus Bapa, agar kami terus dapat berjalan di dalam kebenaran yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidup kami. Terima kasih, urapi kami, urapi yang mendengarkan, urapi yang menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, shalom saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, di mana saja berada yang mengikuti ibadah di tempat ini. Kita bersyukur ya sudah meresponi yang disampaikan oleh pemerintah Indonesia kepada kita. Kita mau masuk di new normal ya, di Bait Suci sudah hampir datangnya. Ini kita lihat tinggal sedikit lagi kursi yang tidak berisi, tapi tetap kita distancing ya. Tadi sudah semua menggunakan hand sanitizer ya, petugasnya yang berikan ya semuanya. Tetap kita lanjutkan dan kerjakan apa yang disampaikan kepada kita sesuai dengan protokol kesehatan dari pemerintah. Di depan sana ada keran air dan sabun yang cuci tangan di sana. Baik, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Tapi jemaat kita yang ada di Malaysia belum diizinkan untuk beribadah. Ya, jadi jemaat yang terkasih di Malaysia, baiklah, biarlah dulu tetap mengikuti live streaming ya, live streaming. Ada saatnya, ada waktunya nanti kita akan sama-sama masuk ke dalam Bait Suci. Kami juga sudah rindu mengunjungi jemaat semua yang ada di Malaysia, yang ada di Johor Bahru, yang ada di Kota Kemuning, Kuala Lumpur. Ya, nanti tiba saatnya. Brother Tan Jack, how are you? Brother Tan Jack has text me in WhatsApp, asked me when Pastor come to Malaysia, because there is something have to do with the newborn baby in Kuala Lumpur. And I tell him, surely after the COVID-19 over, soon we come to Kuala Lumpur, Malaysia, or to Johor Bahru, Malaysia. So just wait. There is a time of the Lord will make us proper time, and we will arrange it, right? Ya, jadi semua tunggu waktunya, kami akan datang tepat pada waktunya. Puji Tuhan. Baik. Mari kita lihat firman Tuhan yang tertulis dalam Pengkhotbah 9
ayat 12. Tuhan mengingatkan kita semua, Tuhan mengingatkan umat jemaat, Tuhan mengingatkan seluruh manusia supaya tetap hati-hati, supaya tetap waspada, supaya tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Kalau tidak, kita akan lihat apa yang terjadi di dalam diri manusia, apa yang terjadi di dunia ini, kalau tidak di dalam penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama baca dari Pengkhotbah 9 ayat 12. Karena manusia 1, 2, 3 ya. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Kita ulangi, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Puji Tuhan. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada umat ciptaannya, Tuhan mengingatkan kepada seluruh manusia, ya, supaya senantiasa tetap berhati-hati dan senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau manusia tidak bersekutu dengan Tuhan, kalau manusia tidak melekat dengan Tuhan, kalau manusia jauh dari hadapan Tuhan, maka kuasa dunia, kuasa roh jahat, kuasa iblis akan bebas untuk melakukan apapun yang iblis ingin lakukan terhadap manusia. Baik itu melalui pemikiran, baik itu melalui pengajaran-pengajaran, baik melalui perilaku-perilaku, dan melalui segala hal. Karena di dalam firman Tuhan telah dinyatakan bahwa iblis, bahwa kuasa setan, kuasa roh jahat adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsanya yang dapat ditelan. Itulah gambaran roh jahat. Kalau kita melihat di televisi, di channel-channel hewan-hewan, ya, National Geographic, kalau di sana diperlihatkan bagaimana singa yang lapar itu ingin mencari mangsanya, tiada ampun, harus dapat ditelan habis. Kalau saya menonton ini, itu saya ingat firman yang disampaikan oleh Yesus kepada kita di dalam Alkitab ini. Berhati-hatilah, sebab lawanmu si iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum, yang menerkam, menelan mangsanya. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi bagaimana kita akan hidup di
di dalam dunia ini. Jadi bagaimana kita memproteksi diri kita supaya roh jahat yang tidak kelihatan itu, supaya roh kuasa gelap, roh jahat yang bagaikan singa tadi tidak dapat menerkam kita. Kita kan tidak bisa melihat kuasa gelap itu, kuasa roh jahat itu, kuasa iblis itu bekerja. Di sini dikatakan dijaring. Tadi saya katakan pertama seperti singa. Di sini dikatakan seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Itu yang pertama. Seperti ikan yang tertangkap. Ikan itu tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Ikan-ikan di sungai, di laut, di danau, di kolam, bermain-main, enak-enak bermain-main, ya, dan tidak tahu apa-apa. Aja tiba-tiba penjala menangkapnya, terjaring, diambil, malang. Yang kedua, seperti burung yang tertangkap di dalam jerat. Pemasang jerat, memasang jeratnya di pohon-pohon, di tanah. Ini di areal kita ini selalu ada membuat jerat di sini, jerat burung. Saya nggak tahu siapa, tapi kalau saya jalan ke sana ada bekas-bekasnya. Ada yang buat lem di pohon-pohon itu. Begitu datang burung tekukur atau burung apapun, dia terkena. Saya lihat di situ banyak bulu-bulunya, terjerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa. Inilah keadaan yang dijelaskan Tuhan kepada manusia. Keadaan roh jahat itu yang gentayangan, atau roh jahat itu melalui orang, atau roh jahat itu dimasukkan ke dalam pengajaran-pengajaran, ke buku-buku, ke tontonan-tontonan, film-film, dan sebagainya. Bahkan dalam quotes itu adalah kutipan-kutipan. Ada pernah dari Jakarta mengirim kepada saya satu quotes. Menurut dia sudah bangga sekali dia. Kukirim dulu ini sama Pak Pendeta. Dikirimnya. Ada kalimat-kalimat di situ agak tidak terlalu panjang, tetapi di bawahnya dibuat di situ setan dan Tuhan Yesus bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan manusia. Di bawah, di atas tadi kalimatnya indah. Di bawahnya setan, iblis dan Yesus bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan manusia. Saya balas. Mungkin dia sudah bangga mengirim itu. Terima kasih atas quotes yang kamu kirim sama saya. Tetapi hati-hati jangan terjebak. Jangan asal menelan saja. Lihat kalimat yang di bawah itu. Iblis tidak pernah, Yesus tidak pernah bekerja sama untuk penyelamatan manusia. Sejak kapan iblis dan Yesus bekerja sama untuk penyelamatan manusia? Ini quotes yang dibuat orang-orang antikristus dengan kalimat-kalimat yang indah, tapi di tengah-tengahnya atau di bawahnya diselipkan kata-kata yang sesungguhnya adalah antikristus. Saya balas.
Oh ya Pak Yang, maaf. Dari situ nggak pernah lagi kirim quotes sampai hari ini. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi di setiap kesempatan, iblis bekerja, roh jahat bekerja, bahkan di pikiran manusia sendiri, bahkan di hati manusia sendiri, iblis masuk. Iblis mencoba menerobos, iblis mencoba mempengaruhi di dalam pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam anak-anak sekolah, di segala bidang. Tidak ada bidang dimensi yang tidak diambil oleh kuasa gelap, kuasa setan, kuasa iblis. Di semua kesempatan. Dan tidak tahu ada dua hal. Dosa itu merasuk manusia. Ini sudah pernah saya sampaikan kepada jemaat. Mungkin sudah lupa, tapi saya ingatkan kembali. Dua sumber, there are two sources of the sin. Ada dua sumber utama dari dosa itu. Sumber yang pertama, dosa itu datang kepada manusia. Engkau ada di dalam kebenaran. Engkau ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama seperti engkau berjalan di jalan sana. Sama dengan Bapak Ibu berjalan datang ke gereja ini tadi. Dengan pakaian yang bersih. Dengan hidup yang bersih. Tetapi tadi di perjalanan ada lewat mobil, ada lewat sesuatu. Terpercik, ada lumpur di situ. Terperciklah lumpur itu ke pakaian Bapak, ke pakaian Ibu, ke pakaian saudara-saudara, ke badan saudara. Terpercik lumpur itu, dosa itu. Ini akan gampang dibasuh oleh Tuhan. Dosa itu akan gampang keluar, karena itu tidak akan mempengaruhi hidupmu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sumber yang kedua, bukan dosa itu yang datang terpercik ke dalam dirimu, tetapi manusia itu yang masuk ke lumpur itu. Manusia yang masuk ke lumpur itu bukan terpercik, tetapi manusia itu masuk ke dalam dosa itu. Manusia itu yang masuk ke dalam lumpur itu. Manusia itu yang memberi dirinya untuk menyatu dengan lumpur itu. Manusia yang memberi dirinya supaya ditangkap jerat. Manusia yang memberi dirinya supaya dimakan oleh singa yang mengaum-ngaum tadi. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, kalau sudah seperti ini sangat sulit, sangat susah untuk dibawa kepada pelurusan. Manusia sudah tahu itu bahaya. Manusia sudah tahu itu api. Manusia sudah tahu itu banjir yang bisa menghanyutkan. Manusia sudah tahu itu lumpur. Tetapi kenapa memberi dirinya ke lumpur itu? Memberi dirinya kepada api itu. Memberikan dirinya masuk ke dalam
manusia itu. Jangan mencobai Tuhan, Bapak Ibu. Jangan mencobai Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan di mana saja berada, yang mendengarkan ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini. Jangan katakan, Tuhan ada kok mengampuni. Yesus tersalib sekali untuk selama-lamanya. Korban penebus dosa sekali untuk selama-lamanya. Korban tidak berulang-ulang. Korban sudah di-stop oleh Tuhan. Korban penebus dosa di perjanjian lama sudah diberhentikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi korban yang lain yang dibawa ke dalam bait suci. Cukuplah Yesus untuk sekali, untuk selama-lamanya menjadi kurban penebus dosa bagi seluruh manusia, yang dibawa ke pembantaian, dibawa ke tiang gantung penyaliban, supaya dosa manusia diampuni dan manusia dibawa ke dalam pengudusan, pentahiran, dan manusia diberikan tempat yang kekal di dalam kerajaan surga yang kekal. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, terjerat. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih semua bisa membayangkan dirinya masing-masing pernah nggak terjerat. Pernah nggak di dalam hidupmu terjerat? Betul. Dalam segala hal apapun, dalam bidang apa saja, atau membayangkan orang lain. Bayangkan dulu orang lain yang pernah Bapak Ibu, saudara-saudara kenal terjerat. Itulah yang dimaksudkan Tuhan di dalam firman yang kita pelajari ini. Memberikan satu metafor, perumpamaan, supaya manusia mengerti, paham apa yang ada di dalam hatinya Tuhan. Apa yang keinginan Tuhan itu terjadi di dalam manusia. Diberikan firman, metafora, perumpamaan, pengandaian, supaya kita paham dan supaya kita mengerti dan kita mau melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ini nanti kita lihat lanjutannya. Buka Ulangan 12, 29, 30. Sudah, mari kita baca. Apabila Tuhanmu telah melenyapkan 1, 2, 3 ya. Dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya. Dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku seperti itu. Perhatikan,
Tuhan supaya tidak terjerat seperti yang disampaikan tadi. Sudah dicontohkan di dalam Pengkhotbah 9 ayat 12, manusia seperti ikan di jalan, manusia seperti burung dijerat. Dan mereka tidak tahu hari yang malang yang datang kepada mereka. Dan Tuhan menyatakan solusi. Tuhan berkata mengingatkan kita, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat mengikuti mereka. Ini diberitakan Tuhan terhadap bangsa yang dikasihi Tuhan dengan keadaan bangsa-bangsa yang telah ditaklukkan. Karena setiap bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh Israel pada masa itu adalah mereka yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, adalah bangsa-bangsa yang menyembah berhala-berhala, yaitu Allah-Allah. Ini di sini dikatakan di sini. Maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka. Setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku seperti itu. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan tadi beribadah kepada dewa-dewa di bukit-bukit. Mereka membangun bukit-bukit, mereka membangun sembahan-sembahan di bukit-bukit pengorbanan kepada sesembahan nenek-nenek moyang mereka, kepada dewa-dewa, dewa Moloch, kepada patung-patung, patung batu, patung kayu yang mereka buat atau buat dari mana saja. Mereka sujud ke sana. Dan Tuhan mengingatkan, jangan engkau mengikut mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Supaya engkau tidak terjerat. Banyak yang dibuat oleh dunia ini untuk menipu manusia. Bisa dibuat begitu cantik, begitu indah. Bisa dibuat begitu mempesona. Bisa dibuat berbagai macam yang menggugah hati. Supaya manusia tertarik kepadanya. Tetapi sesungguhnya di dalamnya adalah kebinasaan. Seperti firman Tuhan yang disampaikan di dalam Amsal. Mereka mengikuti jalan mereka, disangka lurus. Ternyata jalan itu adalah jalan mentok dan sesat. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, supaya kita bijaksana, orang-orang pilihan Tuhan
harus lebih bijaksana, lebih paham tentang kebenaran firman Tuhan daripada orang-orang yang fasik. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan, pilihan-pilihan Tuhan harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Harus mempengaruhi dunia, garam dan terang. Bagaimanalah garam itu untuk memberikan rasa terhadap rasa hambar yang ada di dalam dunia ini? Bagaimana anak-anak Tuhan supaya memberikan terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini? Engkau yang bersinar menyinarkan terang itu, engkau yang menggarami dunia itu, dari dalam dirimu terpancar. Sama seperti Yesus berkata ketika Yesus mengambil air dari sumur itu. Ketika perempuan Samaria berkata, ambillah bagiku air. Tapi Yesus berkata, akulah air kehidupan. Barang siapa yang minum daripadaku, dia tidak akan haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya akan keluar air-air yang mengalir. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Inilah yang disebut how to influence people. Bagaimana mempengaruhi, bagaimana menyinari, bagaimana menggarami. Bukan dirimu yang kau masukkan ke dalam jerat. Bukan diri kita yang kita masukkan ke dalam lumpur supaya kita menjadi ikut berlimpur. Bukan diri kita yang masuk ke dalam penyembahan terhadap dewa-dewa oleh karena lingkungan kita melihat mereka menyembah kepada dewa-dewa dengan hikmat, dengan mempesona, dan kita mau masuk ke sana. Tuhan berkata, jauhkan dari hadapanmu. Puji Tuhan. Jauhkan. Engkau ikut bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan satu kejahatan. Kejahatan kecil, kejahatan menengah besar. Diri kita ikut, kita libatkan kepada hal-hal yang tidak benar. Sungguh Tuhan tidak menginginkan hal seperti itu lahir ada di tengah-tengah umat. Tuhan tidak menginginkan hal-hal seperti itu ada di tengah-tengah hidup kita. Amin. Ya, kita harus paham apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan itu ada di dalam diri kita. Saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan, karena kita dipanggil untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipanggil di dalam kepada kebenaran untuk maksud Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu, supaya engkau menerima segala kemuliaan Tuhan, supaya engkau menerima segala berkat-berkat yang Tuhan miliki itu. Amin. Bukan supaya kita menjadi merana, bukan supaya kita tidak bisa menikmati
hidup ini tidak. Tuhan menjelaskan firman-Nya ini kepada kita supaya dirimu terhindar dari segala jerat, tipu, muslihat dunia ini. Puji Tuhan. Manusia disadarkan, kita disadarkan, semua disadarkan. Karena begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan akan curahkan di dalam setiap orang yang mengasihi Dia. Begitu banyak berkat Tuhan. Ya. Kadang manusia itu sendiri yang tidak mengerti, yang tidak mempersiapkan dirinya, tidak mempersiapkan hatinya, tidak mempersiapkan pikirannya lebih luas untuk maksud Tuhan dinyatakan di dalam hidupnya. Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itulah kita diajar terus, umat Tuhan diajar untuk berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau dikatakan di sini hati-hatilah, maka kita hati-hati. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau dikatakan jangan engkau cemplungkan dirimu ke situ, jangan engkau masuk ke situ, jangan masuk. Ya. Jangan masuk. Supaya kita aman, langgeng dalam perjalanan hidup ini. Kalaupun ada benturan di depan, kalaupun ada masalah di depan, kalau kita ada di dalam kebenaran Tuhan, Tuhan yang menjadi penolong bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Tetapi bagaimana kita mengundang Tuhan di dalam hidup kita supaya Tuhan ikut ambil bagian, tetapi kita pun sadar bahwa yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu adalah ketidakbenaran. Bagaimana kita? Contohnya ada orang yang korupsi. Dia berdoa mati-matian, berdoa sampai nangis-nangis atau sampai hancur luluh hatinya. Tapi doanya, Tuhan, tolonglah aku, supaya aku tidak tertangkap karena aku korupsi. Lindungilah aku Tuhan dari korupsi ini. Kira-kira Tuhan mendengar doa seperti itu enggak? Mendengar enggak? Tidak. Mau jungkir balik pun dia berdoa enggak, Tuhan enggak akan dengar. Karena di dalam firman Tuhan juga kita diajarkan ada doa yang tidak didengar. Dia yang menjerumuskan dirinya kepada korupsi itu. Dia yang bekerja sama, ambil bagian di situ. Tapi dia berdoa supaya Tuhan menjagai dia dan supaya dirinya tidak tertangkap, tidak ketahuan. Mana? Supaya kita semua umat jemaat dewasa, bertumbuh dewasa di dalam firman. Amin. Ya. Ulangan 7 ayat ulangan tadi ayat 7 ayat 16.
Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu, oh Tuhan. Perhatikan di sini. Tuhan sudah mengatakan bahwa bangsa yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak mau menyembah kepada Tuhan yang benar, pada zaman itu dikatakan Tuhan lenyapkan. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Apa yang mau kita ambil dari pelajaran ini, firman Tuhan ini? Engkau sudah tahu itu masalah, engkau sudah tahu itu kejahatan, engkau sudah tahu itu ketidakbenaran, engkau sudah tahu itu tipu muslihat, engkau sudah tahu itu berhala-berhala, engkau sudah tahu itu dosa, engkau sudah tahu itu kenajisan, tetapi engkau biarkan terjadi di dalam dirimu, terjadi di tengah-tengahmu, terjadi di tengah-tengah keluargamu, maka firman Tuhan berkata, itu akan menjadi jerat bagimu. Tiba masanya menjadi jerat. Sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Dalam bahasa lain ini dikatakan menjadi bom waktu. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, umat Tuhan, jangan membuat bom waktu di dalam dirinya. Jangan membuat bom waktu di dalam keluarganya. Puji Tuhan. Akan menjadi jerat. Ikut nanti terseret. Ikut terseret. Ikut terperosok ke dalamnya. Ya. Makanya kita Bapak Ibu diingatkan selalu. Diingatkan selalu. Ya. Buka dulu di dalam Amsal 29 ayat 25. Inilah proteksi. Inilah perlindungan yang menjadi pertanyaan tadi di awal. Jadi bagaimana kita? Ikan itu kan tidak tahu yang mau datang jala. Burung tadi kan tidak tahu di situ ada jerat. Bagaimana? Kita baca bersama-sama. Amsal 29 ayat 26. Amsal 29 ayat 25. Takut 1, 2, 3 ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Ulangi. Takut 1 ya. Kuat-kuat 1 ya. Takut kepada orang mendatangkan jerat. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Disinilah kita lihat Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih semuanya, bagaimana perlindungan Tuhan itu ada di dalam diri manusia. Bagaimana perlindungan Tuhan itu ada di dalam keluarga. Bagaimana perlindungan Tuhan itu ada di dalam gereja. Kalau manusia takut kepada manusia,
kefasikan di dalam hidupnya, adalah ketidakbenaran yang dikerjakannya, adalah melawan firman Tuhan di dalam cara hidupnya. Kalau orang percaya takut kepada itu, maka akan terjerat. Artinya tidak bisa menegakkan kebenaran. Tidak bisa menegakkan kebenaran. Ya. Tidak bisa menjadi saksi firman Tuhan. Kalau kita belajar dari cara hidup rasul-rasul di zaman perjanjian baru, di masa-masa transisi, mereka diperhadapkan, ya, murid-murid Yesus, rasul-rasul diperhadapkan kepada pengadilan. Petrus dihadapkan kepada pengadilan. Yohanes juga seperti itu. Ya. 11 orang diperhadapkan. Tetapi mereka tidak takut kepada orang. Mereka tidak takut kepada Sanhedrin. Mereka tidak takut kepada petugas-petugas, pejabat-pejabat yang ada di dalam pengadilan agama. Mereka tidak takut kepada orang-orang yang berkuasa. Mereka takut kepada Tuhan. Bahwa ada Tuhan yang memberi perlindungan. Ada Tuhan yang memberi proteksi. Ada Tuhan yang melingkupi orang-orang benar. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Inilah yang menjadi ciri khas kekristenan. Ini yang harus menjadi ada di dalam hidup kita. Takut kepada Tuhan. Takut segan. Takut melanggar firman Tuhan. Takut tidak di dalam kebenaran. Ya. Tetapi siapa yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Terhadap apa dilindungi? Terhadap keselamatanmu, terhadap keamananmu, terhadap imanmu, terhadap usahamu, terhadap pekerjaanmu, terhadap keluargamu, terhadap anak-anakmu, terhadap segala sesuatu. Puji Tuhan. Amin. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja. Di sana kita akan melihat bagaimana Tuhan turut ambil bagian, take part. Karena Yesus sudah turun ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk ambil bagian di dalam keselamatanmu, untuk ambil bagian di dalam hidupmu. Maka kita serahkan. Siapa percaya kepada Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, percaya di sini tidak hanya percaya begitu saja. Percaya yang sungguh-sungguh percaya, menyerahkan segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini kepada Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada lagi kebimbangan di dalam hidupmu. Ya. Tidak ada lagi keraguan di dalam hidupmu, di dalam engkau berjalan menjalani hidupmu sehari-hari. Tidak ada lagi keraguan-keraguan ketika kita sudah percaya dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan akan melindungi. Tuhan melindungi.
Jadi ketika Bapak Ibu, ketika saudara-saudara semua dalam keadaan tidur contohnya, kita kan tidak tahu bahaya itu datang. Sama seperti ikan tidak tahu datang penjala. Sama seperti burung tidak tahu datang penjerat. Kita tidur atau kita berjalan, tidak tahu kita apa yang menjadi masalah. Tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan tahu. Oleh karena itulah Tuhan mencatat di sini. Tuhan melindungi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Katakan ke sebelahmu, Tuhan melindungi hidup kita sampai selama-lamanya. Haleluya, berikan melihat bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Begitulah kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Banyak contoh kasus yang ada di dalam Alkitab ini. Bagaimana perlindungan Tuhan kepada umatnya. Ya. Bagaimana proteksi itu ada. Karena rencana Tuhan di dalam hidup kita bukan rencana kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Amin. Ya. Rancangan Tuhan di dalam hidupmu adalah rancangan damai sejahtera. Maka banyak cara Tuhan melakukan karyanya supaya rancangan damai sejahtera itu bisa sampai kepada orang-orang. Supaya rancangan damai sejahtera itu sampai kepada setiap manusia yang mengasihi Tuhan. Banyak cara. Berbagai macam cara. Beribu cara. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Mari kita lihat Mazmur 25 ayat 15. Ini cara yang kedua tadi, supaya engkau terhindar dari jala manusia, dari jerat manusia, dari penangkap burung, dari jeratan. Mazmur 25 ayat 15. Mataku 1, 2, 3 ya. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Sekali lagi ya. Mataku terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Puji Tuhan. Apa yang dimaksud Tuhan di sini? Supaya mata kita terarah kepadanya. One eye. Dalam bahasa Inggris ini disebut one eye, satu mata. Kok saya satu mata kepada Tuhan? Itu artinya tidak. Yang dimaksud one eye itu adalah dia fokus begini, fokus sampai fokus menjadi satu mata, satu fokus. Sampai pandangannya itu kepada satu titik arah. Itulah terarah. Dalam bahasa Inggris, one eye. Jadi ketika pandangan kita, mata kita one eye, yang dua mata ini menjadi satu mata karena terfokus tertuju kepada satu titik. Sama seperti seorang pemanah mengambil busurnya dan mengarahkan panahnya
ke satu titik. Dia harus one eye, dia harus satu mata. Kedua matanya ini digabungkan menjadi satu mata, satu titik, supaya kena di tengah yang menjadi target, terarah. Inilah yang dimaksudkan Tuhan. Kita terarah kepada Tuhan. Kita fokus, stay focused. One eye. Ya. Stay fokus kepada firman. Fokus kepada Tuhan. Tidak dipengaruhi oleh apapun. Tidak terombang-ambing oleh apapun. Tetapi tujuan hidup adalah Tuhan. Amin. Jangan ngoleng-ngoleng. Elong-elongnya, oleng-olengnya, nggak tahu saya. Kemana arah angin ke situ, kemana arah angin ke situ. Tidak ada pendirian. Seperti tadi firman yang pertama tadi. Bangsa-bangsa di sekitarnya menyembah patung-patung, menyembah berhala-berhala, menyembah di bukit-bukit pengorbanan, menyembah dewa-dewa, diikuti. Apa enggak dibinasakan? Tidak punya pendirian. Pengajaran-pengajaran seperti pengajaran yang dari dunia itu juga seperti itu. Oh, menurut ini harus begini, menurut ini harus begini, menurut ini harus begini. Padahal melanggar firman Tuhan. Yang berbicara orang fasik. Apa harus diikuti? Saudara-saudara dikasih dalam nama Tuhan, fokus. Cukupnya berkat Tuhan kepada kita. Haleluya. Cukupnya kasih karunia di dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan membawa dirimu, pemikiranmu melebihi dari apa yang menjadi kemampuanmu, sehingga melanggar firman Tuhan. Ini. Ya. Maka fokus. Mataku tetap terarah kepada Tuhan sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Odo nak pindah huruf kunia mangina. Mulu merdala kita isi dang adong taboto, dang adong isi taboto, nang adong jaring. Ala nadang hita pa masukkan daging tau tu jaring. Kita tidak tahu ada jerat di situ, kita tidak tahu jaring di situ. Tuhan mengeluarkan kakimu dari jaring ketika kakimu masuk ke jaring itu. Puji Tuhan. Itu lapatanna, itu artinya. Tetapi ketika engkau sudah tahu di situ ada jaring, engkau memasukkan dirimu ke dalam jaring. Oh Tuhan, ada jaring di sini. Kumasukkanlah diriku. Baru setelah kau berdoa, setelah kau di dalam jaring itu, berdoalah kau, Tuhan, bebaskanlah aku dari jaring ini. Iman yang seperti apa? Iman apa itu? Ya, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan, mari bertumbuh. Bertumbuh di dalam firman. Firman yang mengajari kita. Firman yang memberi pertumbuhan kepada kita. Bahkan firman yang menghasilkan buah di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Satu ayat lagi ya, masih bisa ya. Saya ada waktu, satu ayat lagi. Mazmur 91 ayat 3 sampai 6. Masih tetap Mazmur, lanjutannya ke bawah. 91. Ayat 3 sampai 6. Sesungguhnya dialah 1, 2, 3 ya. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. 4. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Puji Tuhan. Ini yang menjadi garansi, jaminan firman Tuhan yang diberikan kepada kita semua, yang diberitakan kepada seluruh umat jemaat, yang diberitakan kepada siapa saja. Ketika kita ada di dalam Tuhan tadi, mata kita tertuju kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, kepada kebenarannya, jauh dari segala yang tidak diinginkan Tuhan. Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Yang tadi saya katakan, ketika engkau berjalan, ada masuk di dalam jerat padahal engkau tidak tahu itu jerat, maka Tuhan memberi kekuatan kepadamu untuk melepaskan dirimu. Puji Tuhan. Di sana. Halo umat jemaat semua, di Malaysia atau di mana saja, perhatikan firman ini. Jangan gara-gara kondisi krisis yang saat ini kita terjerat. Tidak. Bagaimanapun situasi, bagaimanapun kondisi, kita harus tetap fokus, stay fokus, tetap terpusat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di sini dari penyakit sampar yang busuk, COVID ini sama seperti penyakit sampar di zaman dulu, di zaman perjanjian lama, yang membuat mati ribuan orang. Dari situ pun kita dilindungi. Puji Tuhan. Dilindungi. Ini dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Di bawah sayapnya. Ini adalah metafor juga. Ya, Tuhan bukan punya sayap, tapi ini artinya adalah di dalam kuasanya, di dalam naungannya, umat jemaat gereja berlindung. Puji Tuhan. Di sana, ya, kesetiaannya ialah perisai dan tembok. Tuhan setia. Sejauh manusia setia kepada Tuhan, sejauh itulah Tuhan setia kepada manusia. Amin. Tidak pernah ditinggalkan. Tetapi ketika manusia sudah memberontak dan tidak mau berbalik kepada Tuhan, tidak mau metanoia, Tuhan tidak akan dengarkan doa. Haleluya. 5. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Apa yang dimaksud dengan kedahsyatan malam? Ini adalah satu metafor, gambaran. Ketika dunia gelap, tidak ada cahaya, dunia takut. Manusia takut berjalan, tidak ada cahaya, gelap. Gelap gulita. Ini adalah lambang dari kegelapan dunia ini. Ketika manusia ini terang benderang secara harfiah, ya, tetapi Tuhan melihat kegelapan ada di dalam dunia ini karena manusia masuk di dalam ketidakbenaran. Sama seperti Sodom dan Gomora, manusia tidak bisa lagi membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana keinginan Tuhan, mana yang dibenci Tuhan. Tidak tahu lagi, ya. Semuanya sudah merata semua, samak sudah. Ya, tidak tahu lagi membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Artinya tidak ada lagi kebenaran. Ya,
Ketika kita ada di dalam tengah-tengah itu, ketika dirimu ada di tengah-tengah keadaan seperti itu, namun engkau tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, engkau ada di dalam stay fokus kepada Tuhan. Dia berkata, jangan takut di situ, jangan takut di kedahsyatan malam itu, jangan takut di dalam kegelapan itu. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Katakan ke sebelahmu, jangan takut terhadap dunia gelap. Amin. Karena engkau bukan masuk di dalam gelap itu. Gelap itulah yang menyingkir ketika engkau ada di dalam. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ngapain kita masuk takut? Penyakit sampar aja menyingkir. Ya. Terhadap penyakit sampar berjalan terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Udah penyakit sampar di dalam gelap lagi. Merdu mai sosudi. Udah penyakit di dalam gelap lagi. Hidup orang di dalam gelap, masuk lagi penyakit di dalamnya. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Terhadap penyakit menular. Siapa yang tidak takut kepada penyakit menular? Semua. Dunia takut kepada penyakit menular. COVID-19 sekarang. Siapa yang tidak takut? Tetapi di sini ada jaminan firman Tuhan diberikan kepada kita semua. Ketika kita ada di dalam perlindungan, naungan sayapnya Tuhan. Ketika ada di dalam proteksinya Tuhan, jangan takut, Tuhan melindungi. Puji Tuhan. Sampai ke sana pun. Sampai ke sana. Ayat 7. Walau 1000 ya. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Olah si pamereng-mereng doha mudisi mulana unda kejadian. Holan penonton doha mudisi, kita cuma penonton kalau ada satu pun yang Tuhan izinkan terjadi. Engkau hanya penonton. Walau rebah di sisi kiri musyrik, walau 10.000 di sisi kanan, kau hanya penonton saja. Puji Tuhan. Inilah satu jaminan yang diberikan kepada kita semua. Untuk memberi kekuatan kepadamu, memberi kekuatan kepada gereja, memberi kekuatan kepada umat, jemaat. Jangan sampai terjerat, jangan sampai masuk ke sana. Jerat itu, jangan kita yang memberikan diri kita ke sana. Bagaimana pertolongan Tuhan kalau kita yang memberikan? Tapi kalau jerat itu yang datang, jangan takut. Kalau gelap itu yang datang, jangan takut. Siapapun orang. Karena firman Tuhan didukung oleh kuasanya. Amin. Firman Tuhan didukung oleh kuasa. Ya. Masa depanmu pun jangan takut. Amin. Saudara-saudara semua yang di Malaysia, jangan takut. Berapa lama lagi ini pemerintah mau mengizinkan kami? Jangan takut, nggak usah. Ikuti saja. Tuhan akan memberi yang terbaik di dalam segala kondisi. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Haleluya. Yang tidak memungkinkan berdiri boleh berlutut, bersujud, boleh duduk. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku.
kuasa-kuasa dunia, kejahatan, kenajisan, kekotoran. Antikristus mencoba menjerat manusia bagaikan menjerat ikan-ikan, menangkap ikan-ikan dengan jaring, menangkap burung-burung dengan perangkap-perangkap, dengan jerat-jerat. Tetapi engkau dengarkan firman Tuhan, siapa yang stay fokus, siapa yang fokus kepada Tuhan, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Jangan engkau takut terhadap kedahsyatan maut. Jangan engkau takut kepada penyakit sampar. Jangan engkau takut kepada sakit penyakit menular. Engkau akan dilindungi, asalkan engkau jangan menerjunkan hidupmu ke dalam, asalkan engkau jangan memasukkan dirimu ke dalam lumpur, asalkan engkau jangan memasukkan dirimu ke dalam api, ke dalam banjir dahsyat, asalkan engkau tidak memasukkan dirimu kepada kekotoran, kenajisan. Jangan memasukkan dirimu kepada hal-hal pengajaran antikristus. Engkau dinaungi ketika engkau fokus kepada Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan, engkau dilindungi. Di bawah gebah sayap engkau dilindungi. Bahkan ketika pun kakimu masuk kepada jerat, engkau tidak tahu. Engkau tidak tahu ada jerat, engkau tidak tahu ada perangkap. Tetapi kakimu masuk ke dalamnya. Firman Tuhan menjamin engkau dilepaskan dari sana. Dalam nama Yesus. Katakan di dalam doamu terakhir, syukur Tuhan, syukur aku terima firman-Mu. Ada kuasa-Mu yang melepaskan aku dari sana. Walau 1000 orang di sisi kirimu, 10.000 orang di kanan, rebah, engkau hanya menonton saja, engkau hanya melihat-lihat saja. Oleh karena kasih Tuhan ada di dalam hidupmu. Haleluya. Engkaulah sumber, engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber Tuhan kekuatan hati kami. Engkau penolong kami di saat susah kami Tuhan. Engkau perlindungan kami Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau menara, engkau perisai. Oh haleluya, perisai di hidup. Engkau menara. Kami berlindung kepadamu, kami percaya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami fokus kepada Engkau, kami fokus kepada firman-Mu Tuhan, kami fokus kepada kebenaran-Mu Bapa. Oh itulah yang menjadi bagian hidup kami, itulah yang menjadi bagian diri kami Bapa. Itulah yang kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Raja kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah
kami Bapa, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin, amin. Engkau mendengarkan doa kami Tuhan, Engkau mendengarkan doa umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami ajaib, Tuhan kami heran di dalam nama Yesus Masiah. Yesus Roh Kudus, Roh kebenaran memberi kekuatan bagi kami Bapa, Roh kebenaran memberi kekuatan bagi umat-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya. Hosanna, 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 Hosanna. Oh haleluya, amen, haleluya. pemeliharaan bagi kami, bagi umat-Mu, bagi siapa saja yang mengikuti ibadah ini di mana saja berada. Di dalam firman-Mu Engkau telah menyatakannya. Terima kasih. Betapa berharganya kami Tuhan di hadapan-Mu. Dan Engkau
Menaungi kami Bapa di bawah kepak sayap burung Raja Walu adalah lambang daripada Bapa. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan, tetapi Engkau yang memberi kekuatan di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami berjalan dan terjerat, maka Engkau mengeluarkan kaki kami dari jerat. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Kami responi firman-Mu Bapa. Kami lakukan firman-Mu Tuhan. Dan terpeliharalah umat-Mu, terpeliharalah jemaat-Mu dari segala penyakit sampar, dari malam gelap, dari apapun itu Tuhan Bapa. Terima kasih dari pengajaran-pengajaran dunia ini, dari kekotoran, dari dosa dunia ini. Dalam nama Yesus, terima kasih, syukur bagimu Bapa. Kau yang memberkati umat-Mu yang ada di Johor Bahru, Malaysia. Kau yang memberkati umat jemaat-Mu yang ada di kota Kemuning, Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia. Kau yang memberkati jemaat yang ada di Penang, Malaysia. Kau yang memberkati Tuhan jemaat-Mu yang ada di Perapat sekitarnya. Dalam nama Yesus, Kau yang memberkati setiap orang yang ikut dalam ibadah live streaming. Dalam nama Yesus Kristus, atau siapa saja. Tuhan Bapa yang baik. Terima kasih kami terima berkat-Mu Bapa. Engkau yang